Jangan tinggali. Jangan tinggali berapa? Oh. Beginilah kondisi rumah di Desa Nggelandung, Kecamatan Geger, Madiun, Jawa Timur yang hancur akibat ledakan petasan. Dua ruangan di bagian tengah mengalami kerusakan parah, tembok kamar roboh dan atap rumah hancur berkeping-keping. Peristiwa ledakan terjadi usai sahur. Ledakan mengakibatkan satu orang pengemudi mengalami luka berat pada bagian kaki dan tangannya. Kini korban sedang menjalani perawatan medis di Rumah Sakit Sudono Madiun. Saat habis sahur pukul 4.00, yang bersangkutan ini melihat bubuk merconnya dalam suatu bubat itu. Saat dibuka lemarinya itu terjadilah ledakan. Seperti itu. Kondisi korban seperti apa, Dan? Untuk kondisi korban saat ini masih dirawat di rumah sakit pasca operasi. Hasil pemeriksaan sementara, Amzad, 21 tahun, sudah sepekan menyimpan bubuk petasan di kamarnya. Bubuk petasan seberat 1 kg itu ditempatkan dalam sebuah kotak dan disimpan dalam almari. Dari Madiun, Jawa Timur, Arif Wahyu, iNews melaporkan. Kembali dilapor polisi, pemirsa, dua perampok bersenjatakan golok mencoba merampas harta benda milik sepasang kekasih di Medan, Sumatera Utara. Beruntung aksi para perampok ini langsung digagalkan oleh tim patroli Polrestabes Medan yang kebetulan sedang berpatroli di lokasi tersebut. Pemirsa, 2 dari 3 pelaku perampokan langsung dibawa aparat yang bertugas ke Polrestabes Medan. Sementara itu, petugas masih mencari satu lagi pelaku yang kabur menggunakan motor. Dari lokasi kejadian, polisi menyita senjata golok yang digunakan para pelaku. Dari informasi korban yang merupakan sepasang kekasih, diketahui bahwa mereka yang sedang mencari tumpangan kendaraan umum untuk pulang usai bekerja mendadak diserang oleh kawanan perampok tersebut. Sang pria yang berusaha melindungi kekasihnya beruntung mendapati ada petugas polisi yang sedang patroli di wilayah itu sehingga langsung berteriak meminta pertolongan. Petugas Satreskrim Polres Tebo Jambi menahan seorang tersangka pelaku pembobolan rumah kosong. Tersangka yang merupakan residivis tidak melawan saat ditahan dan petugas juga menyita sejumlah barang bukti. Petugas Satreskrim Polres Tebo Jambi mengungkapkan penangkapan ini dilakukan di rumah. Tersangka diketahui sebagai residivis untuk kasus yang sama pada tahun 2019 lalu. Pelaku diketahui sudah pernah membobol sedikitnya 3 rumah kosong yang biasa ditinggali oleh pemiliknya dalam jangka waktu agak lama, seperti saat berlibur panjang. Dari tangan pelaku, polisi menyita sebuah motor, laptop, sejumlah jam tangan dan handphone, serta linggis yang digunakan pelaku untuk beraksi. Tersangka saat ini dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Seorang pria di Kuranji, Kota Padang, Sumatera Barat ditemukan tewas tergantung di belakang rumahnya. Hasil olah TKP dan visum menyebutkan terdapat luka lebam di sekujur tubuh korban. Sebelum tewas, korban diketahui dianiaya pelaku yang merupakan tetangganya yang memergoki korban tengah mencuri ponsel pelaku. Penemuan mayat DA 28 tahun dalam kondisi tergantung di pohon jengkol di belakang rumahnya di daerah Kampung Kayu Baja, Kecamatan Kuranji, Kota Padang membuat geger warga. Dari hasil visum dan olah TKP aparat Polresta Padang dan Polsek Kuranji, ditemukan luka lebam di sekujur tubuh dan kepala korban akibat serangan benda tumpul. Selang waktu 3 jam, polisi mengungkap penyebab kematian korban. Korban dibunuh oleh tetangga serta sahabatnya sendiri. Sebelumnya korban cekcok dengan pelaku RN karena korban kepergok mencuri ponsel milik pelaku RN. Korban diamankan oleh pelaku bersama 4 orang keluarganya hingga terjadi tindak penganiayaan. Setelah dilakukan olah TKP di tempat kejadian, ditemukan kecurigaan bahwa di tubuh yang bersangkutan ada luka lebam di sekujur tubuhnya. Kemudian dari hasil tersebut, penyidik berkoordinasi dengan tim forensik
Rumah Sakit Bayangkara, Polda Sumbar, untuk dilakukan otopsi. Sementara kelima pelaku dijerat dengan pasal 170 dan 351 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Ya, pemirsa, berdalih ingin mengobati abangnya yang depresi dan suka berbuat onar, seorang pria di Mandailing, Natal, Sumatera Utara justru dilaporkan dengan dugaan pembunuhan. Pasalnya keluarga korban curiga setelah mendapati sejumlah luka pada wajah korban saat jasadnya dimandikan. Pria warga desa Simangambat, Mandailing, Natal, Sumatera Utara ini ditangkap polisi setelah dilaporkan keluarganya ke kantor polisi. MA bersama ketiga temannya dicurigai melakukan penganiayaan kepada abangnya hingga menyebabkan korban meninggal dunia. Kepada polisi, pelaku mengaku tidak berniat membunuh abangnya, melainkan ingin membawanya berobat ke Medan. Berdasarkan keterangan pelaku, korban menderita depresi hingga sering berbuat onar di lingkungan tempat tinggalnya. Pelaku kemudian berinisiatif membawa korban tanpa sepengetahuan keluarga dan meminta tolong kepada tiga temannya. Dalam perjalanan, kepala korban ditutup karung dan mulutnya dilakban. Diduga hal tersebut menyebabkan korban kehabisan nafas hingga meninggal dunia dan kembali dibawa pulang. Sepakat membawa dia berobat ke Medan. Dan ini sudah beberapa kali dia kumat, dan ini yang paling parah. Dia merasakan lah dia. Merasakan sekali. Dan dia warga inisiatif bawa kemana nih? Ke Medan. Ke Medan dengan cara ditutup kepalanya? Bukan. Kami dulu tenangkan di satu rumah, kemudian baru habis itu paginya. Ada berapa lama ditenangkan di rumah? Satu hari? Bukan, hitungan jam. Hitungan jam. Paling sejaman. Jadi meninggalnya di mana ini? Dalam perjalanan? Iya, dalam perjalanan. Namun pihak keluarga curiga dengan penyebab kematian setelah melihat sejumlah luka lebam pada wajah korban. Ada 4 yang patut kami duga pelaku, sehingga kami proses secara hukum. Rumah keluarganya ada rumah kosong dan didiamkan selama berapa jam itu? Iya, saat itulah tempat pelaku ini ada yang mengikat, ada yang mengkarungkan, ada yang memukul. Semua perannya sudah kita periksa. Untuk keperluan penyidikan, polisi melakukan otopsi terhadap jasad korban yang telah dimakamkan di tempat pemakaman umum setempat. Para pelaku dijerat pasal berlapis dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Cucu yang membunuh neneknya di Grobogan, Jawa Tengah telah menjalani pemeriksaan psikologis oleh dokter spesialis kejiwaan RSUD Dr. Sujati Purwodadi. Hasilnya, pelaku berhalusinasi hingga membuatnya menganiaya neneknya hingga tewas dan kemudian menyakiti dirinya sendiri. Kondisi cucu yang menganiaya neneknya dengan senjata tajam hingga tewas berangsur membaik di bawah perawatan sejumlah dokter di RSUD Dr. Sujati Purwodadi, Grobogan, Jawa Tengah. AG mendapatkan 20 jahitan di bagian leher akibat upayanya mengakhiri hidup. Sementara berdasarkan pemeriksaan kejiwaan, kondisi pelaku belum stabil namun sudah bisa diajak berkomunikasi. Pelaku sempat mengungkapkan mendengar bisikan untuk menganiaya neneknya dan menyakiti dirinya sendiri. Kemungkinan ada arah sana, soalnya kan ada riwayat pernah diperiksa di sini, rawat inap juga di RSJ. Ya belum ada kesimpulan, belum selesai pemeriksaannya. Ya tadi ke arah, mungkin kemungkinan ada arah ke gangguan jiwa. Rumah sederhana di Desa Karanganyar, Grobogan, Jawa Tengah ini menjadi saksi bisu. AG menganiaya neneknya hingga tewas. Pembunuhan terjadi pada Sabtu dini hari 23 April lalu. Setelah melakukan aksi kejinya, AG kemudian memberitahu perbuatannya kepada salah seorang tetangga. Saat diperiksa, korban sudah tidak bernyawa dengan luka di leher akibat senjata tajam tergeletak di bawah tempat tidur. Ironisnya,
Pelaku kemudian mencoba mengakhiri hidupnya. Ya pemirsa, kita akan beralih ke informasi lainnya. Ini untuk mencegah tindak kejahatan selama arus mudik lebaran, Polda Lampung membentuk tim anti begal yang siap menjaga Kamtibmas bagi pemudik yang melintas di Provinsi Lampung. Pembentukan tim anti begal sesuai arahan Kapolri ini tersebar di 15 kabupaten kota di Provinsi Lampung. Sebanyak 30 personel gabungan jajaran Polres dan Polsek di masing-masing kabupaten kota disiagakan di sejumlah titik rawan kejahatan untuk mengantisipasi kejahatan jalanan selama arus mudik lebaran. Tim ini akan intensif berpatroli di daerah rawan untuk mencegah kemungkinan terjadinya aksi kejahatan, serta memberikan rasa aman bagi pemudik yang melintas di Provinsi Lampung. Selain pada arus mudik lebaran, sasaran tim anti begal ini juga diprioritaskan untuk menekan maraknya aksi kejahatan seperti curas, curat, dan curanmor di wilayah Polda Lampung. Ya pemirsa, untuk mengetahui seperti apa pelayanan serta gambaran kinerja tim anti begal ini, kita sudah bergabung dengan Kapolres Lampung Selatan AKBP Edwin. Halo, selamat pagi Pak Edwin. Selamat pagi Mbak, selamat pagi pemirsa ini. Ya Pak Edwin, ini pembentukan Satgas ini kan difokuskan di area kota atau kabupaten mana saja ini Pak yang paling banyak Pak Edwin? Oke, jadi berdasarkan instruksi dari pimpinan dalam hal ini dan oleh Bapak Kapolda kepada kami, tentunya kami dari Polres Lampung Selatan sendiri sudah membentuk. Nah, pembentukan itu sendiri di Polres Lampung Selatan terdiri dari 3 jalur sesuai dengan analisa dan evaluasi kejadian kejahatan. Yang pertama, Lampung Selatan ada 3 jalur ya. Yang pertama jalur timur, kemudian di situ ada Jalimsum, kemudian di situ pun ada jalur tol. Nah, untuk itu kami di Polres Lampung Selatan, tim 1 itu mengarah kepada jalan lintas timur, di mana tingkat kriminalitas dan gangguan Kamtibmas di sana dirasa cukup tinggi. Terus kemudian dari situ di jalur tengah juga ada tim jalur tengah hingga kepada jalur tol. Nah, untuk jalur-jalur itu sendiri diawasi oleh teman-teman dari Satreskrim serta Polsek jajaran. Baik. Begitu. Baik Pak Edwin, selain mungkin ada polisi yang berjaga, apakah juga ada posko-posko atau meeting point ataupun mungkin rest area yang disediakan di sana sehingga para pemudik juga mungkin bisa beristirahat dan juga bisa menanyakan soal lalu lintas kepada polisi yang berjaga di sana? Oke, kalau untuk pos PAM sendiri berdasarkan operasi ketupat yang kita laksanakan di Polres Lampung Selatan ada 22 pos PAM serta posyan yang kami bentuk untuk melakukan pelayanan terhadap seluruh warga yang melakukan perjalanan mudik. Tetapi dalam tim begal ini sendiri, kami juga sudah membentuk 3 tim terdiri dari tim timur, tim tengah, dan tim barat. Nah, dari pembentukan tim itu sendiri, mereka sudah ada poinnya. Tempat di mana mereka berkumpul, tempat di mana mereka berkumpul, yang kemudian dari situ kita juga menyiapkan lokasi pengamanan. Baik, baik. Ya. Baik Pak Edwin, beberapa saat lalu memang ini Kapolri menyebutkan bahwa untuk mudik saat ini kami tampilkan saat ini di layar, ada tangkapan pembicaraan dari Kapolri yang meminta bahwa agar kepolisian mengawal untuk mudik agar ada Satgas yang siap untuk mengawal. Nah ini sejauh ini persiapannya seperti apa Pak? Dan apakah nanti hanya malam hari saja yang akan dikawal atau siang juga akan ada pengawalan polisi untuk daerah rawan begal? Ya, jadi disampaikan di sini sesuai dengan instruksi Bapak Kapolri juga, kita juga sudah mempersiapkan tim pengawalan. Artinya tim pengawalan berbeda lagi dengan tim anti begal. Nah, tentu tim pengawalan itu sendiri dilakukan oleh rekan-rekan dari Satlantas dibantu oleh Direktorat. Nah, kita lakukan pengawalan dimulai dari
Pelabuhan Bakauheni yang dilakukan secara estafet menuju tujuan daripada warga yang akan melakukan perjalanan. Nah, itu dilakukan malam hari untuk pengawalannya. Namun demikian, melihat dari situasinya, apabila diperlukan untuk siang hari, kita akan lakukan pengawalan di siang hari. Kenapa? Karena cenderung malam dirasa khawatir terhadap warga yang melakukan perjalanan, khususnya kendaraan roda 2. Baik. Demikian. Baik Pak Edwin, ini kita ketahui kan memang aksi begal begitu sedang marak, apalagi ini memang sekarang ini sudah mau mendekati Lebaran begitu. Nah, bagaimana kemudian ada kiat atau tips yang bisa di-share ke pemirsa cara tercepat dan teraman bagi masyarakat jika mengalami perampokan di jalan? Silakan Pak Edwin. Terima kasih. Jadi harapannya kami dari Polres Lampung Selatan kepada seluruh warga yang akan melakukan perjalanan mudik, yang pertama pengguna kendaraan roda 2, agar supaya saudara-saudara saya melakukan perjalanan dapat menghitung daripada perjalanan itu sendiri hingga akhirnya nanti sampai di Pelabuhan Bakauheni, harapannya itu di siang hari, sehingga perjalanannya akan lebih terang dan dapat sedikit lebih nyaman ya dibanding malam hari. Namun demikian, kami pun sudah mempersiapkan tim pengawalan mulai dari Satlantas hingga Direktorat yang akan ditentukan titik kumpul pada saat keluarga Pelabuhan Bakauheni. Nanti sejumlah kendaraan dengan jumlah 20 kendaraan roda 2 akan langsung dilakukan pengawalan. Kemudian dari itu bisa dilakukan penghubungan terhadap seluruh personil yang pada prinsipnya setiap tim begal yang ada di lokasi untuk melakukan pengamanan daripada warga. Demikian. Baik, terima kasih Pak Edwin atas informasinya. Kita harapkan semoga tips-tips tadi ini bisa berguna untuk masyarakat, dan semoga juga mungkin masyarakat ketika mudik ini juga mungkin fokus ke jalan, jangan bermain handphone ataupun mungkin jangan bercanda gurau sehingga aman, tetap tidak kecelakaan seperti itu nanti. Betul sekali. Baik pemirsa, usai jeda berikut kita akan menghadirkan Bang Ano. Kira-kira Bang Ano nanti akan kasih informasi apa ya? Sesaat lagi tetap bersama kami di Lapor Polisi. Anda lapor, kami sampaikan.